Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat. Mereka yang menentukan finalis, menentukan kandidat. Bapak harus bersyukur Bapak terpilih sebagai kandidat ya. Nggak ada partai Pak yang main di situ. Partai mana yang bisa mempengaruhi? Nggak ada. Ormas mana Pak yang bisa ke sana? Ini pasti nggak sembarangan ya, dan pasti nggak main-main. Pasti mereka punya bukti, punya analisa, dan punya data yang komplit dan sesuai faktanya. Kalau nggak kan pasti dituntut lah oleh semua negara-negara itu. Sebenarnya dunia itu udah melek, dunia udah tahu siapa sebenarnya Mulyono, tapi ya fans-fans garis keras Mulyono ini nih yang kayak nggak insaf gitu. Namun bukan Mulyono namanya kalau tidak bisa melakukan sesuatu. Terbukti berita digelarinya Mulyono sebagai pemimpin terkorup sedunia ini langsung menghilang dari peredaran. Ini siapa lagi nih OCCRP ini? Pasti anak Abah ini. Yang buat anak Abah pasti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sudah rame ya di media sosial mengenai kado tahun baru Pak Joko Widodo, yang dimana Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP. Peringkat pertama Bashar al-Assad. Waduh, apa sih OCCRP ini? Nah, ini pasti banyak orang yang belum tahu dan bertanya-tanya. Coba kita lihat dulu ya di tempo.co. Dikutip dari situs webnya, OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Kantor pusatnya di Amsterdam dan memiliki staf di 6 benua. Organisasi ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari perhatian media arus utama. Wow, ngeri nggak? Ini dunia loh guys, cakupannya dunia ini. Tapi teman-teman semua, walaupun berita ini sudah rame banget ya, tapi masih tetap aja ada yang tidak percaya. Bahkan Bung Noel pun mengatakan Jokowi sudah biasa difitnah dengan berbagai macam tudingan. Kalau Pak Jokowi paling korup, Pak Jokowi terbiasa dibilang diktator. Biasa aja tuh Pak Jokowi mah nggak ngerespon tuh kayak gitu-gitu. Mau dibilang paling korup, mau dibilang diktator, otoriter, biasa aja tuh kata Noel saat dihubungi. Jadi menurut saya ya opini-opini sesat gini udah biasa sih tuturnya. Nah jadi organisasi OCCRP ini terbilang sesat ya. Padahal ini organisasi sekelas dunia loh. Nah teman-teman semua, lalu banyak akhirnya dari masyarakat yang merespon berita tersebut. Bahkan Pak Jokowi pun langsung ditanyai oleh wartawan ya. Dan Pak Jokowi menjawab, ya kalau memang korup buktikan dong. Nah ini repot lagi nih. Ya tapi memang harus dibuktikan ya kalau memang korup, biar segera bisa untuk ditindaklanjuti gitu loh. Karena kan misi Pak Prabowo jelas tuh untuk memberantas para koruptor. Ah mantap nih. Oke teman-teman semua, sekarang kita lihat ya komentar daripada netizen. Ini dia. Selamat Joko Widodo yang mendapatkan penghargaan dari OCCRP sebagai tokoh dunia paling korup dengan peringkat kedua. Akhirnya pencapaianmu mendunia juga ya Mul. Tak percuma bela-belain jadi mucikari buat anak mantu. Memang benar kata pepatah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Sayangnya panitia OCCRP nggak kontak Bu Koni nih. Beliau dengan senang hati akan kirim data-data tervalid perihal korupsi Jokowi dan keluarga. Dijamin jadi ranking 1 terkorup dunia Mulyono. Pak Prabowo ngapain jauh-jauh ke Antartika jemput koruptor? Itu ada yang deket di Solo malah dicuekin. Kalau nggak bisa jemput, paketin aja Pak. Ditunggu aksinya ya Bapak Presiden, jangan omon-omon aja. Betul sekali, kita tinggal tunggu ya aksi dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena ini mungkin ada kaitannya juga dengan data yang disimpan atau diamankan oleh Bu Koni ya. Karena waktu Bu Koni berada di podcastnya Bung Abraham Samad, beliau kan mengatakan kan menyangkut dengan keluarga Pak Jokowi juga gitu. Ya kita tinggal tunggu saja teman-teman semua. Oke kita lanjut lagi ke videonya.
Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Tenang. Tenang. Tolong dong, ini gue nggak bisa bahasa Inggris nih, Ini maksudnya apa nih, nominasi apa ini? Jokowi masuk nominasi presiden terbaik sepanjang sejarah, gimana ini? I love Jokowi. Waduh, Jokowi masuk daftar dunia paling korup 2024. Wah, versi OCCRP. Ini siapa lagi nih OCCRP ini? Pasti anak Abah ini. Yang buat anak Abah pasti ini. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian, apakah kalian setuju Jokowi adalah tokoh paling korup? Coba di komen. Nah iya ya, gue ngeliat di akun TikTok ya kan, gue scroll dan gue lihat komentarnya. Ternyata memang banyak yang mengatakan UCCRP ini yang buat ini anak-anak Abah, yang buat ini kaum 16 dan 24% katanya. Yang ngevote juga orang-orangnya Abah katanya. Aduh, kok bisa ya? Masih aja soal Abah dan juga kaum 16% katanya. Kabar gembira buat keluarga Mulyono dan para fansnya. Karena Presiden RI ke-7 ini kembali menjadi sorotan dunia. Tapi sayangnya bukan karena hal yang positif, melainkan karena hal negatif. Dari Tempo nih, Jokowi jadi finalis kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi versi OCCRP. Jadi baru-baru ini lembaga OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, memasukkan nama Mulyono ke dalam nominasi kategori kepala negara yang melakukan kejahatan terorganisir dan kepala negara paling korup 2024. Mulyono masuk ke dalam nominasi kategori kepala negara yang melakukan kejahatan terorganisir dan kepala negara paling korup 2024 bersama tokoh-tokoh dunia lainnya. Di antaranya ada Presiden Kenya William Ruto, kemudian ada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, kemudian ada mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan ada juga pengusaha dari India Gautam Adani. Wah, ini sih seharusnya Mulyono clear winner ya di kategori ini. Dan berikut adalah responnya Mulyono. Korup apa? Yang dikorup siapa? Yang dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa? Artinya itu tuduhan saja gitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Fitnah, framing jahat. Sebenarnya dunia itu udah melek. Dunia udah tahu siapa sebenarnya Mulyono. Tapi ya fans-fans garis keras Mulyono ini nih yang kayak nggak insaf gitu. Tapi ya terserah kalian lah. Selamat menikmati, selamat atas prestasinya. Salam logika. Akhirnya nama Mulyono mulai berkibar di kancah internasional. Bukan karena dia diangkat sebagai sekjen PBB seperti impian para penggemarnya, namun kali ini Mulyono mendapatkan gelar terhormat sebagai pemimpin terkorup sedunia dari ORRC. ORRC ini adalah sebuah lembaga nirlaba internasional yang berfokus pada pelaporan dan investigasi tentang kejahatan terorganisir, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan di seluruh dunia. Wah, rasanya sia-sia dong pencitraan yang sudah dia lakukan selama 10 tahun sebagai orang yang sederhana, kesana kemarin memakai baju putih dan celana panjang hitam. Bahkan sampai sekarang ketika beliau tidak menjabat pun masih lalu lalang memakai pakaian yang sama, yaitu baju putih dan celana hitam. Sekarang dia mendapat gelar kehormatan sebagai pemimpin terkorup di dunia. Namun bukan Mulyono namanya kalau tidak bisa melakukan sesuatu. Terbukti berita digelarinya Mulyono sebagai pemimpin terkorup sedunia ini langsung menghilang dari peredaran. Tapi sudah kadung menyebar ya, jadi banyak netizen yang sudah nge-crop tuh ya kan, sudah screenshot dan lain sebagainya, bahkan membuat konten juga soal berita ini gitu. Tapi ya rasa-rasanya tidak masalah juga kalau di bagian media-media mainstream ada yang hilang gitu kan.
Nah ini teman-teman semua, ada yang tetap membela ya. Tapi kita harus lihat dan perhatikan dulu nih bagaimana statementnya. Ini dia. Banyak banget yang mention gue gara-gara berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Terus gue baca dong dasar penetapan dan pemenangnya itu apa. Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan global OCCRP. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. Kata gua, acara apa ini? SCTV Award? Hah? Ada aja gebrakannya, ya kan? Sampai heboh tuh satu negara. Ini ya, catat baik-baik statement gue ini ya. Someday, kalau memang Pak Jokowi ini terbukti korupsi, ya, tangkep, adili, hukum seberat-beratnya, 100 tahun kalau perlu, gue dukung 1.000.000%, kagak bakal gue bela-belain. Jangankan Pak Jokowi, yang gak pernah gue pilih, Prabowo garis keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gue dukung dan gue pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gue belain. Mohon maaf, gue bukan pembela koruptor. Part yang terakhir gue setuju sih, kalau memang terbukti korupsi, adili, hukum sampai 100 tahun bila perlu kan katanya. Tapi yang pertama tadi Mbak ini mengatakan ini karena voting katanya kan. Nah voting jurnalis, ya tentu ya nggak masalah juga gitu loh. Yang menjadi pertanyaan, masa iya sih jurnalisnya mengada-ngada? Kan nggak mungkin juga gitu loh. Kita lanjut lagi. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Aduh, kalau kata gue sih gedabrus juga ya ibu ini ya. Kita tahulah ya Irma bagaimana dengan Pak Jokowi ya, sangat. Kita tahulah ya. Ini organisasi dunia loh. Masa iya sih kita masih mikir ini cuma mau ngerusak, mecah belah, apanya gitu loh. Rakyat malah senang kalau ada yang bongkar. Kalau ada ya segera ditangkap kan gitu, buktikan saja. Kita lanjut lagi guys. Bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk Oke, saya balikin sekarang Pak. OCCRP itu kan dia organisasi dunia. Sedangkan rankingnya itu, finalisnya itu berdasarkan jurnalis-jurnalis hebat di seluruh dunia. Mereka yang voting, mereka yang menentukan finalis, menentukan kandidat. Bapak harus bersyukur Bapak terpilih sebagai kandidat. Ya, nggak ada partai Pak yang main di situ. Partai mana yang bisa mempengaruhi? Nggak ada. Ormas mana Pak yang bisa ke sana? Nggak ada. Jangan cuci tangan lah Pak ya. Udah gitu Bapak bilang apa? Mana buktinya? Lah gimana mau ngebuktiinnya korupnya Pak? Lah semuanya Bapak yang pegang. Petugasnya KPK titipan Bapak. Kepolisian juga titipan Bapak, orang lama yang saling pegang kartu. Kan orang-orang yang Bapak pilih kan orang yang kartunya juga Bapak pegang. Termasuk Prabowo. Bapak pegang kartunya di masalah food estate dan impor pesawat bekas. Ya kan? Makanya Ibu Sri Mulyani walaupun 2 periode Indonesia rugi, tetap Bapak pertahankan karena Bapak juga pegang kartunya. Udah deh Pak, mending Bapak menghilang dulu dari peredaran. Daripada Bapak nuduh ormas,
daripada Bapak nuduh partai. Kan yang punya partai justru Bapak juga. Bapak juga punya partai loh, PSI. Jangan-jangan PSI loh, Pak. Ya kan? Karena kan musuh dalam selimut itu sudah biasa, Pak. Bapak aja durhaka sama Megawati. Hasto aja udah Bapak buru. Ya kan? Halo guys. Tahun 2024 ini sepertinya akan ditutup dengan sebuah prestasi luar biasa dari mantan presiden kita, Jokowi. Nah, jadi ada sebuah organisasi dunia yang merilis sebuah daftar. Nah, organisasi itu namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Nah, OCCRP ini merilis sebuah daftar yang berisikan pemimpin-pemimpin dunia paling korup tahun 2024. Nah, dalam daftar itu mantan presiden kita Joko Widodo masuk sebagai finalis tokoh dunia paling korup di dunia. Nah, jadi selain Jokowi ada juga Presiden Kenya William Ruto, ada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, lalu ada mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, lalu ada pebisnis dari India Gautam Adani, lalu ada juga yang lain-lainnya. Dan pemenangnya adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang sebagaimana kita tahu sekarang lari ke Rusia setelah kelompok oposisi merebut Damaskus sekitar 3 mingguan yang lalu lah. Nah, soal OCCRP ini adalah organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Jadi kalau organisasi internasional apalagi kelas dunia seperti ini, kalau mengeluarkan rilis sesuatu yang menyangkut tokoh negara, ini pasti nggak sembarangan ya. Dan pasti nggak main-main. Pasti mereka punya bukti, punya analisa, dan punya data yang komplit dan sesuai faktanya. Kalau nggak kan pasti dituntut lah oleh semua negara-negara itu. Nah, Jokowi ini kan selalu dipuja-puja ya oleh para pemujanya sebagai sosok sederhana dan merakyat. Tapi ya, laporan ini ya menempatkannya di daftar tokoh-tokoh terkorup di dunia. Ya memang seharusnya kesederhanaan ya bukan cuma soal citra, tapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Nah, rilis soal soal Jokowi di daftar ini harusnya sih segera direspon oleh aparat hukum kita. Karena kan kalau memang ini fitnah, ya harus dibuktikan gitu ya. Jadi kalaupun memang benar ya harus juga diselesaikan. Dan buat Pak Prabowo, sepertinya nih Pak, kalau daftar ini benar, Bapak nggak perlu jauh-jauh memburu koruptor ke Antartika. Karena ternyata di Solo juga ada. Salam.